Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat Basnas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Latar belakang Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat pada tingkat nasional. Adapun tujuan Basnas, Basnas dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Basnas dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa program. Yang pertama, program santunan fakir miskin, program biaya pendidikan, program bantuan modal usaha, program rumah belajar Basnas, program bantuan panti asuhan, program pasien rawat inap, program RTLH, program tanggap bencana, program SKSS, program santunan musafir, dan program santunan mu'alaf. Basnas sangat mengedepankan dari segi aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi aspek yang lain sangat diprioritaskan juga. Basnas akan dapat menjalankan programnya itu dengan bantuan dari zakat, infak, dan sedekah dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, terdapat beberapa program Basnas lainnya seperti layanan aktif Basnas yang di dalamnya melayani bantuan akses transportasi, kesehatan, fasilitas umum, biaya hidup, pendidikan, dan lainnya. Kemudian, lembaga beasiswa Basnas yang terdiri dari program beasiswa dan program khusus lembaga. Kemudian, sekolah cendekia Basnas, rumah sehat Basnas, pemberdayaan peternak, dan zakat community development, yang salah satu contoh programnya adalah kelompok petani binaan Basnas. Kemudian di tahun 2023 sendiri, Basnas merumuskan 8 program prioritas, antara lain yaitu program beasiswa, rumah layak huni, rumah sehat Basnas, penguatan Basnas tanggap bencana, Basnas Microfinance atau Bank Zakat Mikro, Zmart, Ziciken, dan Santripreneur. Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional mentargetkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebesar 26 triliun pada tahun 2022. Dengan jumlah ini, diperkirakan dapat memberikan manfaat kepada 56 juta orang. Akan tetapi, dari kuartal pertama sampai akhir kuartal 3 di bulan September kemarin, pada tahun 2022, Basnas hanya dapat mengumpulkan zakat sebesar 21,3 triliun. Namun jumlah ini meningkat lebih pesat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebesar 52,14%. Adapun tingkat efektivitas penyaluran zakatnya sebesar 93,83% dan disalurkan dalam 5 aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dakwah, dan juga ekonomi. Peningkatan zakat di Indonesia masih dalam fase perbaikan, karena dari jumlah yang didapat pada tahun belakangan ini sangatlah minim karena adanya pandemi. Namun, pemerintah Indonesia sudah mengatur strategi baru. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas, menyelenggarakan rapat koordinasi mekanisme pembentukan unit pengumpul zakat di kementerian dan lembaga. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis Basnas, pada tahun 2021 kemarin, realisasi zakat yang didapat baru mencapai 14,1 triliun, sedangkan potensi yang dapat dicapai sebesar 239 triliun per tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah masih terus berupaya untuk memperbaiki peningkatan zakat untuk tahun ini, agar stabil atau bahkan lebih baik lagi. Tugas pokok Basnas adalah untuk merealisasikan beberapa misi dari Basnas. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat. Yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non-fisik melalui pendayagunaan zakat. Yang ketiga, meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Yang keempat, mengembangkan budaya memberi lebih baik daripada menerima di antara kalangan mustahik.
Yang kelima, mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat. Yang keenam, menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya. Yang ketujuh, memperkuat jaringan antar organisasi pengelolaan zakat. Nah, sebagai badan amil zakat, kegiatan pokok Basnas adalah untuk menghimpun zakat, infak, dan sedekah dari muzaki dan kemudian menyalurkan zakat, infak, dan sedekah tersebut kepada mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan agama. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai zakat, dan apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.